Ins atas nama Muhammad Faiz diwalikan dengan DIN 2021-02-011014 dari Bulog Studi Informatika Universitas Hulu Permana Surabaya. Sistem pintu otomatis untuk tempat sampah dengan sensor kelembapan merupakan proyek simulasi yang bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi otomatis untuk membuka dan menutup pintu tempat sampah berdasarkan tingkat kelembapan di dalamnya. Proyek ini memanfaatkan sensor kelembapan untuk mendeteksi kadar kelembapan dalam tempat sampah. Proyek ini mencakup elemen perangkat keras seperti sensor, motor servo, dan mekanisme pintu serta perangkat lunak untuk mengendalikan operasi sistem secara otomatis. Adapun bagian inputan, kami menggunakan sensor THT22 yaitu untuk mengecekkan kelembapan dan juga suhu, serta sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi jarak. Kemudian untuk output daya sendiri, kami menggunakan motor servo dan juga serial monitor untuk memantau pergerakan dari perubahan suhu ataupun kelembapan dalam persentase tertentu. Selanjutnya, untuk microcontroller atau sistem utamanya sendiri, penghubung inputan output adalah ESP32. Baik, selanjutnya, demo praktek simulasi program dengan WorkBee yang akan saya sampaikan, dan selamat menonton. Halo teman-teman, kali ini sudah masuk ke dalam simulasi di mana saya membuat proyek simulasi terkait pembuatan tempat sampah pintar, yakni pembuka tutup secara otomatis serta disertai dengan sensor kelembapan dan juga suhu. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke WorkBee teman-teman. Jadi WorkBee ini merupakan website yang menyediakan ruang untuk kita simulasi terkait sistem digital ataupun proyek-proyek IoT seperti ini teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan breadboard, kemudian kabel jumper, sensor DHT22 untuk kelembapan udara, HCSR04 atau sensor ultrasonik untuk pengukuran jarak, kemudian motor servo dan juga microcontroller ESP32. Nah, untuk yang pertama dalam codingannya sendiri, yakni untuk baris ke-1 dan kedua merupakan sebuah library teman-teman. Library untuk mengimport atau mengendalikan servo motor dan juga sensor DHT. Di sisi lain ada library manager yang mencakup ESP32 servo, HCSR04 ultrasonic sensor dan servo, serta DHT sensor library. Nah, dalam baris 1 dan 2 ini itu mengimport library dari masing-masing sensor, dari sensor kelembapan udara atau suhu sama dengan sensor jarak. Kemudian baris ke-4 sampai ke-9 merupakan define untuk mengatur pin-pin atau penghubungan atau menyambungkan pin-pin tertentu dari sensor dan juga microcontroller. Jadi dari DHT pin 5 ini merupakan pin yang digunakan untuk sensor DHT dari SDA ke pin D5. Kemudian DHT type DHT22 merupakan jenis sensor DHT yang kita gunakan, yakni DHT22. Kemudian trigger pin ini menghubungkan sinyal trigger pada sensor, teman-teman. Pada sensor ini, trigger ini ada tulisannya, kemudian sama echo. Jadi trigger itu masuk ke D2, kemudian echo masuk ke pin 4. Nah, kemudian ada servo pin. Servo pin sendiri itu menghubungkan dari servonya sendiri masuk ke D22 atau pin 22. Dan distance threshold sama dengan 10 ini mengatur ambang batas jarak yang diterima oleh sensor ultrasonik HCSR04. Nah, kemudian untuk DHT pin, DHT type, dan servo ini merupakan apa? Ini merupakan bentuk deklarasi teman-teman atau inisialisasi bahwa DHT perintahnya DHT, kemudian servo adalah servo seperti ini. Kemudian flow duration as dan juga distance centimeter. Duration as ini tuh berapa lama durasinya, kemudian distance ini berapa jaraknya dalam senti. Kemudian void setup merupakan fungsi utama teman-teman. Void setup ini itu fungsi utama yang berisikan dengan serial back-in dengan komunikasi serial dengan baud rate itu 9600. Kemudian pin mode triggered pin itu merupakan output dan echo pin merupakan input, serta servo attach atau servo pin itu menghubungkan servo motor dengan pin yang ditentukan sebelumnya teman-teman. Dan servo write, jadi fungsi tadi servo write ini menuliskan atau mengatur posisi 0. Jadi mendiamkan motor servonya gitu menjadi 0 derajat. Kemudian DHT.backend ini memulai sensor DHT-nya nanti. Nah, di sini ada fungsi deklarasi, jadi void loop atau perulangan.
Nah, di sini berisi float T sama dengan DHT read temperatur. Jadi float T ini tuh T termasuk dalam read temperatur atau membaca suhu dari sensor DHT-nya. Kemudian float H ini adalah DHT read humidity ataupun kelembapan dari sensor DHT-nya. Nah, kemudian digital write trigger pin high mengirim sinyal high ke trigger pin, kemudian delay microsecond 10, jadi memberi jeda 10 mikrodetik. Dalam penyampaian itu diberikan 10 detik jeda. Habis itu akan menampilkan digital write, yakni trigger pin low atau mengirim sinyal low ke trigger pin. Jadi ada jedanya tersendiri teman-teman, dari high ke low. Kemudian ada duration as. Duration as sendiri itu berapa lama membaca durasi sinyal echo yang dikirim itu bagaimana. Jadi pulse in echo pin high, kemudian distance centimeter ini tuh 0,017 dikali duration as. Jadi menghitung jarak berdasarkan durasi sinyalnya. Kemudian jika distance ataupun jarak dalam satuan sentimeter itu kurang dari ambang batas, maka servo itu masuk ke 0 derajat. Jadi tidak bergerak apapun karena kurang dari ambang batas. Tapi apabila servo else ya, servo itu melebihi ambang batas, maka servo akan berputar teman-teman, berputar sekitar 90 derajat. Dan setelah melakukan perulangan ini akan terlihat serial print learn suhu itu berapa, kemudian nilai suhunya dalam satuan C ini termasuk teks biasa teman-teman, tapi untuk menggambarkan Celcius, kemudian kelembapan berapa persen kelembapan, kemudian distance ini tuh berapa jaraknya dalam satuan sentimeter, dan delay adalah memberikan jeda 1 detik. Jadi setiap perubahan itu diberikan jeda selama 1 detik. Nah, itu teman-teman untuk penjelasan dari codingan ini. Nah, untuk memperjelasnya lagi kita akan simulasi. Nah, simulasinya kita start dulu. Nah, ini otomatis akan ngeload teman-teman. Dalam serial monitor ini terlihat jaraknya adalah 191,97 cm. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau melebihi ambang batas, yakni 10, maka otomatis dia tidak bergerak. Nah, terus ketika kita di bawah 2 cm, di bawah 10 cm, maka otomatis akan bergerak 90 derajat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi batas dari ambang batasnya ini adalah 10 cm. Kalau kita ketiga, maka otomatis akan membuka. Tapi lebih dari 10 cm akan tidak bergerak sama sekali. Kemudian suhu juga seperti itu. Apabila suhu berubah-ubah, dari serial monitor sendiri akan memberikan perubahan, teman-teman. Nah, 42,8. Misalkan saya ubah 14,5. Itu akan merubah setiap 1 detiknya. Oke, teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun informasi yang kurang jelas terkait proyek yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa memberikan masukan ataupun saran melalui kolom komentar di link bawah ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.